Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin. Kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan pekerja untuk kita berbicara atau berdiskusi tentang pekerja, khususnya tentang PHK. Nah, ketika kita berbicara tentang PHK, ini adalah sesuatu keadaan atau situasi yang tidak diinginkan oleh banyak pekerja. Kenapa? Karena pekerja ini belum siap ketika memang dia tidak lagi berpenghasilan. Artinya kondisi PHK itu nggak ada satupun pekerja yang siap untuk mengalami atau menerima hal tersebut. Tapi mau bagaimanapun kondisinya, bahwa PHK itu tetap akan terjadi dan akan menimpa oleh pekerja atau akan menimpa pekerja itu. Hal ini disebabkan banyak hal, misalnya satu, banyaknya para pencari kerja. Kemudian di sisi lain adalah ketika seorang pengusaha atau perusahaan tersebut sudah tidak lagi untuk menggunakan pekerjanya, artinya dia bisa memutus atau memphk setiap saat. Hal ini memang karena bahwa pengusaha tersebutlah yang mengendalikan pekerja itu untuk dipakai atau tidak. Nah, artinya di sini PHK itu bisa terjadi setiap saat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pekerja itu bukan bekerja di perusahaannya sendiri. Dia masih bekerja untuk orang lain atau bertumbuh pada orang lain. Nah, ketika si pemilik perusahaan atau si pemberi kerja ini sudah tidak mau lagi menggunakan dia, otomatis dia mungkin akan dibuang. Tapi ada satu kondisi di mana pekerja itu sebenarnya bisa tidak ter-PHK atau dia nggak akan ter-PHK. Misalnya, bagaimana si pekerja tersebut mempunyai atau memiliki saham di tempat dia kerja. Artinya bagaimana pekerja itu mulai berpikir tentang kepemilikan saham di tempat kerjanya, dan itu sangat memungkinkan. Yang kedua, para pekerja membangun perusahaan sendiri. Nah, ketika pekerja membangun perusahaan sendiri, dia akan bekerja di perusahaan sendiri. Artinya nggak ada lagi yang mem-PHK kecuali dia sendiri. Nah, apakah memungkinkan ketika para pekerja ini membangun perusahaannya sendiri? Sangat memungkinkan. Kenapa? Semua pekerja itu bisa membuat apa saja dan bisa memproduksi apa saja. Kenapa dia nggak berpikiran untuk patungan, kemudian mendirikan perusahaan bersama-sama, lalu dikerjakan bersama-sama? Nah, ini sangat memungkinkan untuk pekerja membuat atau terhindar dari PHK. Bagaimana caranya? Caranya adalah ya tadi, para pekerja bersama-sama kemudian bergabung untuk mendirikan perusahaan. Melalui apa? Melalui koperasi tentunya. Koperasi ini kan salah satunya dibangun untuk bagaimana kita saling menjaga, kemudian saling melindungi dan saling menolong. Nah, bayangkan ketika para pekerja membangun perusahaan koperasi, kira-kira apakah pekerja tersebut bisa ter-PHK? Enggak. Nah, inilah mengapa para pekerja mesti mulai berpikir agar dia tidak ter-PHK, agar dia tidak mudah terbuang. Dan inilah salah satu caranya, yaitu membuat perusahaan bersama melalui koperasi, dan ini sangat memungkinkan. Inilah yang harus kita lakukan bersama-sama
mulai mencari cara dan mulai berpikir bagaimana pekerja tidak mudah ter-PHK, dan kita memiliki perusahaan sendiri secara bersama-sama, sehingga kita tidak akan mudah terbuang begitu saja. Selamat berpikir, selamat bersolusi. Yang jelas, kalau kita bekerja di perusahaan orang, kita akan terbuang, kita akan ter-PHK. Tapi ketika kita bekerja di perusahaan sendiri yang kita bangun bersama-sama, kita nggak akan ter-PHK. Hanya diri kita sendiri ya yang bisa mem-PHK kita sendiri. Selamat berjuang, tetap semangat, perjalanan ini masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.